Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan sehingga kita dapat memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu puasa di bulan Ramadan. Ini adalah nikmat yang harus digunakan dalam rangka untuk memenuhi syariat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam mari kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan semoga melimpah kepada kita semua selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin, bulan Ramadan merupakan bulan mulia, penuh rahmat dan ampunan. Pada bulan yang mulia ini tercatat banyak peristiwa bersejarah dalam Islam terjadi. Salah satu peristiwa yang tercatat dalam sejarah Islam di antaranya ialah bulan Ramadan merupakan bulan diturunkannya Al-Quran. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 185, Syahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Artinya, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda antara yang hak dan yang batil. Surat Al-Baqarah ayat 185. Ma'asyiral hadirin, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah. Syekh Nawawi Al-Bantani dalam tafsirnya Marah Labib Juz 1 halaman 61 menjelaskan bahwa ayat ini menerangkan fase pertama turunnya Al-Quran. Saat itu Jibril membawa Al-Quran secara keseluruhan pada malam Lailatul Qadar, tanggal 24 Ramadan, dari Lauhul Mahfudz ke langit dunia. Lalu Jibril menyerahkan kepada malaikat Safarah. Ini adalah malaikat pencatat yang kemudian menuliskannya di lembaran-lembaran. Lembaran-lembaran itu lalu disimpan di satu tempat di langit yang disebut Baitul Izzah. Setelah itu Jibril menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara bertahap selama 23 tahun. Sepanjang masa kenabian, turunnya ayat-ayat ini sesuai dengan kebutuhan. Kadang satu ayat, kadang dua ayat, 3 ayat, atau bahkan satu surat utuh. Al-Quran adalah kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk bagi umat manusia. Kitab ini memiliki banyak keistimewaan. Selain menjadi kitab samawi terakhir, Al-Quran merupakan satu-satunya kitab yang turun dalam 2 fase. Syekh Manna Al-Qattan dalam kitabnya Mabahith fi Ulumil Quran halaman 96 menjelaskan bahwa sebagaimana dituturkan oleh Ibnu Abbas dan disepakati mayoritas ulama, Al-Quran mengalami 2 fase turunnya. Fase pertama disebut fase inzali, yaitu
turunnya Al-Quran secara global dari Lauhul Mahfudz ke Baitul Izzah di langit dunia sebagai bentuk pengagungan terhadap Al-Quran. Lalu fase kedua disebut tanzili, yaitu turunnya Al-Quran secara bertahap kepada Nabi Muhammad SAW selama 23 tahun, sesuai dengan peristiwa yang terjadi dan mempertimbangkan sebab turunnya ayat. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, dalam riwayat lain disebutkan bahwa bulan Ramadan juga menjadi waktu di mana Nabi Muhammad SAW mendaras Al-Quran bersama malaikat Jibril. Karena itu umat Islam sangat dianjurkan untuk memperbanyak membaca Al-Quran di bulan yang mulia ini, dengan niat meneladani Nabi Muhammad SAW. Momen turunnya Al-Quran serta semangat Nabi dalam mendarasnya inilah yang kemudian membuat Ramadan itu juga disebut sebagai syahru nuzulil Quran wa tilawati. Artinya bulan turunnya Al-Quran dan bulan membacanya. Dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa di bulan Ramadan Nabi Muhammad SAW menjadi lebih dermawan dan setiap hari bertemu dengan Jibril untuk membaca Al-Quran. Seperti halnya puasa, Al-Quran juga akan memberikan syafaat di hari kiamat. Salah satunya dalam hadis riwayat Ibnu Abbas yang artinya, yang bunyinya sebagai berikut. An Abi Abbas radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril wa kana Jibril yalqahu fi kulli lailah min Ramadan fayudarisuhu al-Qur'ana فالرسول صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. Artinya dari Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan orang yang paling dermawan dan ia sangat dermawan saat bertemu malaikat Jibril. Jibril menemuinya beliau setiap malam pada bulan Ramadan dan membaca Al-Quran dengan Nabi SAW. Sungguh Rasulullah SAW ketika bertemu Jibril sangat dermawan dengan kebaikan dibandingkan angin yang berhembus. Hadis ini adalah hadis riwayat Imam Bukhari. Kesimpulannya, di bulan Ramadan kali ini mari kita tingkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya dengan memperbanyak tadarus Al-Quran. Kita bisa menjalankan program One Day One Juz, satu hari satu juz, atau program lain yang membantu kita membiasakan diri membaca Al-Quran. Semoga ini menjadi langkah awal atau langkah yang kita lakukan untuk terus membaca Al-Quran bahkan setelah Ramadan berakhir. Dengan begitu kita telah memanfaatkan bulan Ramadan sebaik mungkin untuk memperbaiki diri dan mempererat hubungan kita sebagai hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk orang-orang yang benar-benar memanfaatkan bulan suci ini dan menjadi bagian dari mereka yang disebut dalam firman-Nya sebagai orang-orang yang bertakwa. Wal afu minkum ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga kita dapat memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu puasa di bulan Ramadan. Ini adalah nikmat yang harus digunakan dalam rangka untuk memenuhi syariat
yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam mari kita haturkan kepada